berhimpun Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu. Kami ingin mendengar kebenaran akan firman-Mu. Sertailah persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran dan maksud Engkau Tuhan berbicara pada kami pagi hari ini. Dengan sepenuh hati kami buka hati kami Tuhan. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu ini dengan hati penuh sukacita. Kami bersyukur ya Bapa. Kami ada semua karena kasih. Kami ada semua karena anugerah-Mu pagi hari ini. Betapa kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Kini kami siap Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, ku panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kembali kita naikkan pujian, katakan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Sekali lebih lagi katakan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku
akan dirimu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata sucimu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru, kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mari kita angkat pujian ini dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Dia, kita mengagungkan Dia, karena Dia Allah di atas segala-galanya. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan, bila ku pandang wajah, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya?
Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Katakan bilakah, bilakah ku diam di sana. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kau melayakkan kami untuk datang menyembah-Mu. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Bapa. Karena kami rindu menyembah-Mu. Kami tahu Bapa, tanpa kekudusan nama-Mu kami tidak bisa menyembah-Mu. Kami tidak bisa naik ke gunung-Mu ya Bapa. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa yang Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah, hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah
hatiku sembah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu kita sembah Dia, kita katakan siapa boleh datang. Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Amin. Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Katakan siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan. Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama. Kami menyembah-Mu Bapa. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah. Sekali lagi Yesus. katakan ku sembah. Sembah Yesus. Amin. Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi bagi kami pada saat hari ini. Sebelum kami mendengar nasihat-Mu, sebelum kami mendengar apa yang Engkau ingin ajarkan bagi kami, supaya kami lebih lagi menyukakan hati-Mu, supaya kami lebih lagi menyenangkan Engkau ya Bapa. Hanya ini keinginan kami, tidak ada yang lain ya Bapa. Selain kami mau menyenangkan Engkau, selagi ada sisa-sisa hidup kami ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berbicaralah bagi kami. Kau memakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Untuk apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Kami butuh Engkau. Kami butuh suara-Mu ya Bapa. Bukan suara yang lain. Kami hanya butuh Engkau. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa.
menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, karena anugerahnya kita bisa ada sampai saat hari ini. Ya, kita diberi kesempatan demi kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari, kenapa saya katakan waktu-waktu ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari dikasih tahu, kita tahu hari-hari ini keadaan dunia tidak memberikan kita harapan. Kita melihat keadaan dunia ini bukan semakin membaik. Kita lihat dunia ini semakin tidak tahu ke depan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini, oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk mendengar suaranya, nasihat-Nya, untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Waktu ini singkat, Bapak Ibu. Waktu ini singkat. Sebab itu gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, setelah saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya mengerti kebenaran firman Tuhan yang benar-benar Bapak Ibu. Karena anugerahnya saya dibukakan tentang kebenaran yang benar-benar ini, membuat saya semakin takut dan gentar yang sepatutnya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Karena bertahun-tahun hidup saya, bahkan saya sudah melayani Tuhan, banyak waktu yang sia-sia yang saya lakukan. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, karena anugerahnya Bapak Ibu, kurang lebih 5 tahun belakangan ini, melewati yang namanya proses di dalam kehidupan saya. Silih berganti proses-proses. Puncak proses yang dialami sehingga saya mengenal kebenaran ini, Bapak Ibu, di tahun 2016 itu. Itu benar-benar saya hampir lari dari pelayanan ini. Hampir lari, saya tidak sanggup. Kebetulan bersama-sama dengan adanya gedung ini, Bapak Ibu, saya pikir, Tuhan, kita baru pindah di tempat ini, Bapak Ibu, gedung ini baru selesai. Yang saya pikir, kalau gedung ini selesai, saya pikir Tuhan akan membuat pelayanan ini semakin luar biasa menurut kehendak saya manusia. Menurut keinginan saya, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Kehendakmu bukan kehendakku, kata Tuhan. Aku yang mengatur engkau. Aku yang merencanakan segala sesuatu bagimu. Bapak Ibu Saudari. Sebab itu saya sangat ngeri Bapak Ibu, karena tanggung jawab saya atas gedung ini yang Tuhan beri Bapak Ibu. Dengan keadaan yang pada waktu itu pelayanan ini dihancurkan seperti itu.
Pelayanan ini pecah, Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan, kalau Tuhan tidak percayakan saya untuk melayani pekerjaanmu di tempat ini, saya rela tinggalkan. Saya rela untuk orang lain untuk menggantikan siapa yang layak melayani pekerjaanmu di tempat ini. Saya bilang sama Tuhan, yang penting Tuhan, aku berkenan di hadapan. Aku tetap di dalam Engkau. Asalkan Engkau jangan tinggalkan aku, Tuhan. Karena aku tahu tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya itu yang saya katakan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ada suara yang berkata, melewati kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 dan ayat 29 ini, Bapak Ibu. Yang tadinya ayat ini saya anggap saya tidak mengerti. Sama sekali saya tidak mengerti. Saat saya melewati yang namanya proses yang begitu berat, titik nol yang dibawa Tuhan di tahun 2016 itu. Saya dibawa memang betul-betul tidak berdaya, Bapak Ibu. Di situ saya menyerahkan segala kehidupan saya kepada Tuhan. Dan betul-betul di situ saya rasakan pertobatan yang benar-benar, pertobatan yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan pertobatan yang sungguh-sungguh? Pertobatan awal saya di tahun 90-an, Bapak Ibu. 91, 92, 93. Itu pertobatan awal saja. Itu pertobatan awal. Ternyata pertobatan itu tidak cuma sekali. Tapi pertobatan saya yang memang sungguh-sungguh dan sampai hari ini, pertobatan saya di tahun 2016 itu, pertobatan saya minta sama Tuhan, ini pertobatan yang terakhir bagi saya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena saya mengerti kebenaran ini, kebenaran yang benar-benar benar disingkapkan kepada saya, dibukakan kepada saya, yaitu mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ternyata di Roma 28 Roma 8 ayat 28 29 ini segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Di situ saya tidak setelah saya mengerti kebenaran ini dan dibukakan kebenaran ini, saya menjadi semangat kembali, Bapak Ibu. Kembali semangat. Tuhan katakan kepada saya, proses demi proses yang kau alami, aku membentuk engkau. Karena aku ingin mengembalikan kerancangan yang semula itu, supaya engkau serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ternyata tidak mudah mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Sebab itu ada Tuhan Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa murid. Ternyata di Roma 8 ayat 28 ini menyingkapkan, memberikan hikmat kepada saya. Bahwa saya dimuridkan oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebelum saya mengerti ini, saat saya diproses, betul hati saya ada berkata seperti ini, kenapa Tuhan? Kok aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok aku menerima seperti ini? Aku paling menderita rasanya seperti orang lain. Orang lain tuh nyaman sekali. Tapi kenapa aku seperti ini, Bapak? Setelah saya mengerti akan kebenaran itu, Bapak, justru inilah berkat. Justru inilah Tuhan mengasihi
mengasihi Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi. Ternyata saya bilang, Tuhan, berarti aku mengasihi Engkau. Berarti Engkau temui aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Walaupun betul Bapak Ibu, jujur, saya belum sempurna. Sebab itu Tuhan menyempurnakan kita. Mengembalikan kerancangannya yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Memang kita tidak harus sama seperti Yesus Bapak Ibu. Dia turun ke dunia ini yang gagal. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gagal. Seandainya tidak ada Tuhan Yesus yang turun ke dunia ini, menggantikan, mengembalikan rancangannya yang semula ini, kita tidak tahu nasib kita kemana Bapak Ibu. Kita tidak tahu tujuan hidup kita, apa yang terjadi. Tapi hari ini, melewati kebenaran firman Tuhan ini, 4 tahun belakangan ini, saya betul-betul sadar, saya betul-betul menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib. Tanpa pengorbanannya, kita tidak tahu kemana, kita tidak tahu tujuan hidup kita. Itulah yang membuat gairah hidup saya, membuat semangat hidup saya, melayani pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi, yang saya hadapi hari ini. Dulu sebelum saya mengerti ini Bapak Ibu, kalau saya menghadapi yang namanya proses hidup, jujur ada bersungut-sungut, ada kemarahan, ada ketakutan dan sebagainya. Tapi setelah saya mengerti akan kebenaran ini Bapak Ibu, Tuhan membentuk saya untuk serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dengan tulus Bapak Ibu, saya katakan terima kasih Bapak. Saat saya berkata terima kasih kepada Tuhan, dan terus apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tidak berani lagi berkata, kenapa Tuhan dan kenapa. Tapi saya katakan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Buat berkat yang Kau berikan bagiku. Saat saya terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, saya melihat Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan mengalir. Berkat-berkat itu Bapak Ibu jangan melihat secara jasmani, secara lahiriah. Dulu kita menganggap bahwa kalau Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, kita diberkati, pelayanan kita diberkati, tidak ada masalah. Dulu kita memandang seperti itu. Tapi berkat yang sesungguhnya, berkat yang kekal adalah Bapak Ibu kalau kita diberikan berkat, namanya proses demi proses dalam kehidupan ini. Untuk membentuk kita, untuk serupa seperti Dia, untuk sempurna seperti Bapa, untuk kita lebih dewasa lagi tentang kebenaran kita mengikuti Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu, kita tidak akan melihat berkat-berkat Allah. Kita tidak akan bisa melihat di kebenaran firman Tuhan disingkapkan dalam kehidupan ini. Setelah saya mengerti itu Bapak Ibu, banyak hal kebenaran, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dibukakan kepada saya. Itu yang membuat saya hari ini tetap bertahan, tetap kuat menghadapi apapun. Saya tidak pernah takut lagi. Yang dulu saya takut mati Bapak Ibu, hari ini saya tidak takut mati lagi. Yang penting saya katakan kepada Tuhan, aku mau menyelesaikan tugasku. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau menyelesaikan, sebab firman Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah Bapak Ibu, inti kita, inti kekristenan kita yang kita harus lakukan,
Yaitu makananku melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Tuhan itu Bapak Ibu. Kita terus melakukan hidup yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan Dia. Hidup tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan ada berkata di 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu juga kami berusaha baik, kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin Bapak Ibu. Jadi selama kita ada di dunia ini, yang saya katakan tadi, sudah cukup Tuhan. Hidupku menyakiti Engkau. Sudah cukup. Hidupku melukai hatimu. Di tahun 2016 itu saya berkata, aku tidak mau lagi Tuhan menyakiti Engkau. Seandainya aku menyakiti Engkau yang tidak kusadari Tuhan, tolong aku ingatkan aku. Dan terus aku berjuang Bapak Ibu. Untuk selalu hidup ini. Benar-benar dari pikiran, perkataan, semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apakah apa yang kupikirkan, apa yang kulakukan, sesuai enggak dengan pikiran Yesus, dengan perasaan Tuhan Yesus? Apakah aku lakukan ini tidak melukai Dia, tidak menyakiti Dia? Hanya ini Bapak Ibu yang terus saya lakukan siang dan malam. Renungkanlah firman-Mu siang dan malam ini Bapak Ibu. Dulu sebelum saya mengerti ini Bapak Ibu, yang kulakukan adalah bagaimana untuk membesar pelayanan ini supaya hidupku terkenal, supaya namaku terkenal. Bagaimana pelayanan ini kubuat sebaik-baiknya untuk bukan kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama Ester Singapahan ini. Dan Tuhan tidak berkenan atas semua itu Bapak Ibu. Segala ambisi apapun, segala sesuatu yang tidak Tuhan inginkan, Tuhan katakan lepaskan itu Ester. Dan saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang masih kugenggam dalam hidupku ini? Aku ingin lepaskan semua itu Tuhan. Aku ingin berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau nanti di ayat yang ke-10 tadi 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita pasti menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Kita pasti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu. Sebab itu hari-hari ini saya merasa kenapa tidak dari dulu saya mengerti ini. Kenapa saya tidak dari dulu mengerti akan kebenaran ini. Kenapa baru hari-hari tahun-tahun belakangan ini saya mengerti ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, tidak terlambat kalau kebenaran ini diingatkan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Betapa sabarnya Dia terhadap kita. Supaya firman Tuhan katakan, Dia tidak inginkan satu pun di antara kita yang binasa. Inilah kasih Tuhan. Dia tetap mengulurkan tangannya kepada kita hari ini. Siapakah kita ini Bapak Ibu? Kita ini tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna Bapak Ibu.
Tapi hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Segala perkara yang besar itu Bapak Ibu bukan segala sesuatu yang dipandang oleh manusia. Jabatan yang rendah naik ke atas, bukan itu Bapak Ibu. Tapi segala sesuatu tidak ada yang mustahil, itu adalah kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan kita ini yang jahat menjadi yang benar. Menjadi yang tidak benar menjadi benar Bapak Ibu. Itulah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara manusia itu berat. Secara manusia saya katakan, mana mungkin Tuhan aku bisa kudus. Seperti apa yang kau katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Mana mungkin Tuhan aku bisa kudus. Aku kan masih tinggal di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari, saya mengatakan ini bukan saya cuma di mulut, tapi saya berjuang untuk melakukan kebenaran ini yang Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar Bapak Ibu, aku berjuang. Dan saat-saat hari ini, bisa Bapak Ibu. Bisa. Bisa Bapak Ibu kalau kita mau. Kalau kita haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Kalau Bapak Ibu tidak haus dan lapar akan kebenarannya, tidak mungkin kita bisa digarap oleh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa. Kita harus memiliki dulu haus, lapar akan kebenarannya. Kita harus takut dan gentar sepatutnya kepada Tuhan. Kalau kita cuma biasa-biasa setengah-setengah Bapak Ibu, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sebab itu standar kita mengikuti Yesus adalah barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya. Emangnya Ibu Esther lakukan? Saya berjuang hari ini. Saya berjuang. Saya katakan ini bukan berarti saya hebat Bapak Ibu. Karena inilah keinginan Tuhan. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Seandainya kalau ada pilihan lain, saya pilih yang lain. Seperti dulu, kalau ikut Tuhan Yesus itu diberkati. Percaya Yesus diberkati, pasti selamat, masuk surga. Saya pengen ini Bapak Ibu, semua kita juga pengen seperti itu. Dulu pemahaman kita seperti itu, kalau ikut Yesus itu selamat. Pasti masuk surga kalau mati. Ternyata ini Bapak Ibu menyesatkan kita. Kita dibutakan. Tapi oleh karena anugerahnya kebenaran ini dibukakan Bapak Ibu. Sehingga saya katakan, Tuhan tidak mudah mengikuti Engkau. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu. Seperti orang kaya. Tuhan, apalagi yang harus kulakukan untuk dia lebih sempurna lagi? Tuhan katakan, jual hartamu dan milikmu. Berikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku. Orang kaya itu tidak mau karena dia terikat dengan kekayaannya. Dia tidak mau melepaskan segala sesuatu. Dia tidak bisa, Bapak Ibu. Dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau melepaskan. Dia masih terikat dengan dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita masih terikat dengan kesenangan kita, dengan keinginan, banyak keinginan kita, ambisi kita, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Kita tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dia turun ke dunia ini memberi nyawanya untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sesuai standar kita ya Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau. Betul-betul menjadi orang Kristen hari ini. Harus 100%. Harus 100%. Tidak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Emangnya Ibu Esther sudah 100%
saya akan mengejarnya Bapak Ibu. Setidak-tidaknya hari ini mungkin 60, 70. Tapi saya rasa tidak sih 50 ya. 60, 70 lumayan Bapak Ibu, dan saya terus berjuang selagi ada waktu, ada kesempatan untuk saya terus mengejar. Memang tidak mudah, memang berat, sulit. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada pilihan Bapak Ibu. Sebab itu gereja ini tidak menyampaikan kebenaran yang menyenangkan telinga. Tapi hari ini menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu berat, sulit. Tapi tidak ada pilihan. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Inilah inti kekristenan. Bapak Ibu percaya kalau kita mau, Dia sanggup. Dia yang memberikan kita spirit, Dia memberikan kita semangat, kekuatan untuk kita melakukannya. Terkadang saya begini Bapak Ibu, saking terkagum-kagumnya dengan Tuhan, karena saya bisa melewati segala sesuatu. Saya katakan, wow, tidak ada kata lain, wow, wow, dahsyat. Inilah satu-satunya harta milikku. Tidak ada yang lain. Saya tidak inginkan lagi yang lain. Saya tidak inginkan lagi mau begini, mau begitu. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat pelayanan ini, kalau Tuhan yang inginkan pelayanan ini, silahkan Tuhan. Tidak seperti dulu berdoa, Tuhan mana jiwa-jiwa. Tuhan bilang, selidiki dulu hidupmu. Hidupmu berkenan dulu. Supaya hidupmu bisa menjadi saksi. Menjadi terang. KKR di desa-desa. Cari buka komsel sampai ratusan. Bapak Ibu, saya sempat membuka komsel di Palangkaraya ini sampai 100. Saking ambisinya. Dengan cara apapun saya lakukan. Tapi oleh karena bukan keinginan Tuhan, semuanya gagal, habis. Tidak ada artinya. Saya memiliki anak-anak rohani banyak Bapak Ibu, saya buka cabang-cabang di daerah. Hari ini tinggal sisa 2 atau 3. Saya banyak memiliki anak-anak rohani Bapak Ibu. Ada puluhan, 30-an. Para pendeta yang di bawah saya. Semuanya pada gagal. Pada lari. Gak tahan. Ya karena apa Bapak Ibu? Karena motivasinya lain. Bukan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti dihancurkan. Pasti. Amin. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Dan Tuhan merencanakan pelayanan ini, Dia yang membangun. Amin. Dia yang kehendaki Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan seberapapun Tuhan pelayanan yang kau beri. Tapi itu berkenan di hadapanmu. Semuanya kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi atas apa yang kau inginkan lewat pelayanan ini. Sebab itu Bapak Ibu. Tidak mudah. Melakukan ini tanya Tuhan, kayak orang gak normal Bapak Ibu jadinya. Tuhan kalau aku lakukan ini, berkenan gak ya Tuhan? Itu berhari-hari, berjam-jam gak ada jawaban Bapak Ibu. Untuk melakukan ini, tanya dulu, takut salah. Karena saya sudah kapok. Saya jerak. Saya bertobat. Melayani pekerjaan Tuhan dengan keinginan, dengan ambisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pengen hari-hari di sisa hidupku ini, aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Aku tidak mau nyangka, aku tidak pernah kenal kau, karena engkau melakukan kejahatan. Saya tidak mau ditolak di tahta pengadilannya Bapak Ibu. Mengerikan. Bertahun-tahun. Saya melayani pekerjaan Tuhan, semuanya hidup berkorban. Uang, waktu, tenaga, habis-habisan.
Tuhan berkorban buat pelayanan Tuhan. Di situ Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu saya bertobat. Saya sadar dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, setiap hari yang saya lakukan Bapak Ibu, bukan saya mau menyombongkan diri saya. Biarlah apa yang saya katakan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu benar-benar saya lakukan Bapak Ibu. Bukan cuma hanya di mulut. Saya benar-benar melakukannya walaupun saya belum sempurna untuk melakukan ini. Tapi saya terus berjuang dan berjuang untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagia. Hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, yang segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku tak kehidupan, ku tak kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya keinginan Bapa, segalanya bagiku. Kau ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku tak kehidupan, ku tak kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingin apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa, segalanya bagiku.
mendengar suara-Mu, keinginan Bapa segalanya, keinginan Bapa segalanya, keinginan Bapa segalanya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Terima kasih buat rawatan-Mu bagi kami, bagi setiap kami yang rindu akan Engkau mengubah hidup kami. Bapa, biarlah kami adalah pilihan-Mu. Tolong kami Tuhan. Hanya belas kasihan-Mu Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Jika kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Jika Engkau membukakan segala sesuatu akan kebenaran firman-Mu, kami sadar, kami tahu bukan karena hebat, kuat, gagah kami. Itu semua oleh karena semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami terus menyerahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.